Salam dan selamat pagi, jemaat sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, mulia sembah Raja Mulia.
Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini setiap kami dapat beribadah kembali kepadamu ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, kami terus menyerahkan untuk keberadaan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur saat-saat ini kami sedang memasuki akan masa-masa new normal. Tapi demikian ya Tuhan, ada banyak peraturan yang masih harus kami jalankan, dan semuanya itu bertujuan untuk kebaikan daripada setiap kami. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus dapat menjaga diri kami dengan baik. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang terus berjuang menangani akan virus corona ini ya Tuhan. Kami doakan pemerintah negara kami yang harus membantu akan rakyat Indonesia yang mungkin saat ini sedang kesulitan di dalam keuangan. Biarlah tangan penyertaan-Mu menyertai setiap mereka. Kami berdoa juga untuk aparat medis yang terus juga bekerja di garis depan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka pun dapat merawat bahkan juga menyembuhkan akan banyak orang-orang yang terkena akan COVID-19 ini dimanapun mereka berada. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan daripada setiap kami. Biarlah setiap kami Engkau jagai ya Tuhan, Engkau lindungi, sehingga walaupun kami harus beraktivitas di tengah-tengah akan saat-saat kami juga harus waspada dengan virus corona ini, Engkau akan menolong. Baik mungkin kami yang akan bekerja, yang akan kuliah, kiranya Tuhan akan sertai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama muji Tuhan. Yesus kekuatanku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya
Yesus Yesus Mari kita akan tenangkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang kembali di hadapan-Mu. Kami akan bersama-sama membaca merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Roh Kudus, urapilah baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerima, sehingga setiap firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata taat, nurut, ya, itu adalah sebuah kata yang gampang diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, sekarang ini beredar sebuah kata yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, yaitu era new normal, ya. Nah, tetapi khusus untuk Kota Malang kita masih dalam masa transisi, belum sepenuhnya new normal. Karena dari data yang tertera, Jawa Timur merupakan daerah yang kasus pertambahan daripada pasien COVID-19 itu masih cukup tinggi sekali, ya. Jadi kita masih dalam masa transisi. Namun kalau Anda keluar, ya, melihat orang-orang yang ada di jalan-jalan, kebanyakan mereka sudah cuek, ya, sudah mengabaikan, sudah meremehkan. Hal kecil saja kalau kita pergi beli sayur gitu, ya, kita akan lihat orang-orang berdesak-desakan, mereka sudah tidak memperdulikan jaga jarak, physical distancing, bersenggol-senggolan dianggap tidak apa-apa. Bahkan banyak orang yang pergi ke sana kemari tidak memakai masker, ya. Sepertinya himbauan pemerintah itu sebagai suatu hal yang ditaati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi mereka merasa dirinya baik-baik saja. Namun di dalam kenyataannya ada banyak sekali orang-orang yang terdampak daripada penyakit ini. Dan baru saja kalau kita dengar ada dokter yang di Surabaya juga berpulang karena COVID-19 ini. Jadi intinya mengabaikan, meremehkan, tidak nurut itu bukan hal yang baik, ya. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan begitu sering sekali menekankan supaya kita ini menjadi orang-orang yang nurut, orang-orang yang taat, orang-orang yang mematuhi akan aturan, ya. Nah, di dalam zaman Alkitab pernah terjadi, yaitu di mana ketika bangsa Yehuda berkali-kali Tuhan itu mengirimkan nabi-nabinya supaya mereka itu menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, nurut kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka begitu sering sekali menyakiti hatinya Tuhan. Mereka memberontak, mereka tidak beribadah. Mereka itu menganggap dosa sebagai hal yang biasa saja. Sampai pada satu ketika Tuhan itu menghukum mereka dengan menyerahkan mereka untuk, ya, didatangi oleh bangsa Babil, dan kemudian mereka semuanya ditangkap, dijajah, dan dibawa ke negeri Babel. Itu adalah firman Tuhan pada zaman Yesaya hidup, ya. Dan bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan, bangsa yang tidak nurut, bangsa yang berpikir pakai pikirannya sendiri, menurut firman Tuhan dianggap sebagai bangsa yang memberontak, ya. Nah, kalau saya baca di dalam Yesaya 30 ayatnya yang pertama, di situ firman Tuhan menegur keras kepada orang yang suka tidak nurut, ya. Apa kata firman Tuhan? Di situ dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan
yang bukan daripadaku, ya. Jadi firman ini mau berkata, kalau engkau itu memberontak, engkau itu tidak suka melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi sebaliknya, orang yang suka berontak, mereka lebih menuruti apa yang di logika mereka sendiri, apa yang ada di dalam pikiran mereka sendiri, ya. Nah, sekarang kita melihat apa yang ada di dalam logika bangsa Yehuda ini ketika Tuhan sudah memberikan peringatan bahwa mereka nantinya akan dijajah oleh bangsa Babel, ya. Kita akan lihat di dalam Yesaya 30 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi logika mereka ialah, kalau sampai bangsa Yehuda itu kedatangan bangsa Babel, maka mereka punya pikiran sebaiknya mereka meminta pertolongan Mesir, sebaiknya mereka meminta pertolongan Fir'aun. Karena menurut pandangan mereka, Mesir adalah negara adidaya, Fir'aun adalah raja yang luar biasa, sehingga mereka tidak mencari Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi pakai pikirannya sendiri, yaitu pergi ke Mesir dan minta pertolongan Fir'aun. Sehingga Tuhan juga kemudian memberitahukan bahwa apa yang mereka pikirkan itu ternyata sia-sia saja, ya. Sehingga di dalam Yesaya 30 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu, ya. Jadi artinya kalau mereka pakai pikirannya sendiri, mencari solusi menurut pendapat mereka sendiri, hal itu sia-sia. Justru akan memalukan, justru tidak akan membawa keberuntungan, kebaikan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya di dalam Yesaya 31 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, ya. Jadi Tuhan dengan tanda sekali berkata, celakalah kalau kamu itu tidak nurut, ya. Celakalah kalau kamu itu tidak mendengar firman Tuhan, ya. Dan kemudian dikatakan, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi maunya Tuhan ini adalah kalau mereka mendapatkan masalah, kalau mereka mendapatkan sebuah situasi di luar kendali mereka, seharusnya mereka itu mencari Tuhan. Seharusnya mereka itu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, lebih daripada logika mereka sendiri, ya. Lebih daripada pikiran mereka sendiri. Nah, caranya Tuhan itu sangat berbeda dengan caranya manusia. Kalau caranya manusia, kalau kita dapat kesulitan, kita mencari orang yang sepertinya menurut pandangan kita, menurut pikiran kita, mereka itu bisa menolong, ya. Tetapi firman Tuhan amat sangat berbeda. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang sungguh amat berbeda sekali. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, di situ Tuhan memberikan cara, ya. Caranya apa? Di dalam ayat 15 dikatakan pasal 30, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi caranya Tuhan bukan pergi mencari pertolongan orang-orang, pihak-pihak yang menurut kita punya kemampuan menolong masalah kita. Tetapi nomor satu Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal tenang terletak
kekuatanmu. Artinya ialah diam, berdoa, mohon ampun kalau memang kita ini berbuat salah, ya. Supaya apa? Ketika kita tinggal tenang, berdoa, berdiam di hadapan Tuhan, nanti firman Tuhan itu akan membukakan jalan-jalan yang perlu kita ikuti di dalam kehidupan ini, ya. Jadi firman Tuhan mau berkata kepada kita, janganlah kita itu melakukan hal-hal di luar instruksinya Tuhan. Kita harus banyak mendengar Tuhan ini maunya apa, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan juga memberikan janji yang luar biasa. Kalau bangsa Yehuda itu mau bertobat, mau tinggal tenang, mau diam di hadapan Tuhan, mau nurut di hadapan Tuhan, nanti Tuhan itu akan memberikan jawaban, jaminan bagi kehidupan mereka. Apa jawaban Tuhan? Yesaya 31 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Jadi Tuhan ini memberikan janji, kalau mereka itu, ya, bertobat, mendengar Tuhan, nurut dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan jaminan. Jaminannya ialah Dia akan melindungi, ya, melindungi, menyelamatkan, memelihara, menjauhkan dari segala celaka, ya. Tidak ada perlindungan yang begitu sempurna yang sama dengan perlindungannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah melindungi, siapakah yang dapat menyerang kita? Saya katakan tidak ada. Tidak ada yang bisa menandingi perlindungannya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah perisai yang teguh, yang sanggup melindungi akan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, ya. Kalau kita ini memiliki hati yang suka berontak, hati yang suka ngeyel, ya, hati yang suka enggak taat, itu tidak akan ada perlindungan Tuhan. Tuhan tidak akan membela kita. Yang ada hanyalah banyak sekali kesulitan yang akan kita hadapi. Sebaliknya, kalau kita punya hati yang nurut, ya, kalau ditegur nggak gampang ngeyel, nggak gampang jawab-jawab, nggak gampang frustasi, tapi tenang, diem, bertobat, tinggal tenang, ya, dan nurut sama Tuhan, itu hasilnya akan sangat beda sekali, ya. Sebab Tuhan mengasihi orang yang taat. Tuhan melindungi, menjauhkan dari celaka bagi orang-orang yang hatinya nurut, hatinya taat, ya, dan kelakuannya itu adalah kelakuan yang taat, ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini amat sangat penting sekali bagi kita, ya. Karena kecenderungannya kita atau manusia itu nggak suka diatur. Kalau diatur, dikasih peraturan, banyak yang melanggar. Itu kenapa? Karena hatinya nggak mudah nurut. Makanya di dalam kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Orang kalau hatinya nurut, taat, itu hidupnya tuh akan enak. Walaupun di tengah badai, di tengah bencana, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, ya. Tuhan akan menjauhkan dari segala celaka. Tapi kalau tidak taat, tidak nurut, macam-macam hal akan terjadi, ya. Baru-baru ini kalau kita menyaksikan di media sosial, ya, kalau dulu-dulu itu ada banyak sekali warga-warga yang menolak kalau ada pasien COVID dimakamkan. Tetapi akhir-akhir ini ada fenomena yang baru, yaitu keluarga pasien menjemput paksa, ya, pasien yang meninggal karena COVID
dan mereka menyerbu rumah sakit dan mengambil paksa. Sekarang kita bayangkan, kalau 40 keluarga datang menjemput paksa pasien COVID-19 ini, apa ndak 40-nya itu sudah masuk dalam kategori orang yang PDP ya, atau orang yang dalam pantauan, dan mereka rentan sekali juga akan positif terkena COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, kita memiliki hati itu yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang tidak mudah melawan ya. Karena bagi orang yang nurut, bagi orang yang taat, bagi orang yang mau melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, Dia akan menjaga kita, melindungi kita, dan menjauhkan kita dari segala kecelakaan. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa setiap kita untuk memiliki hati yang taat, yang nurut dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa hati kami kepadamu. Bapa, ampunilah kami Tuhan, kalau seringkali di dalam kehidupan kami lebih mementingkan pikiran kami, logika kami dibandingkan dengan menurut dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bawa hati kami supaya kami memiliki hati yang lemah lembut dan mau diajar, sehingga ketika kami memiliki hati yang lemah lembut dan mau diajar, maka Tuhan sendirilah yang akan menjaga, melindungi, memelihara, dan menjauhkan kami dari segala kecelakaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom, saya Sari. Dan saya Vina. Kami akan membawakan sebuah pujian yang berjudul 10,000 Reasons. Semoga diberkati lewat pujian ini. Bless the Lord, oh my soul.
Shalom bagi kita semuanya. Salam sehat ya. Tetap bahagia, fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya kita tetap bisa menjalani hari-hari kita dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa ya. Bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tetap sehat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, bisa memberi di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertambahan usia bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya segala berkat dari surga akan turun di dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga mereka memiliki hati yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan turut bekerja membawa kebaikan di dalam kehidupan mereka. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, Engkau juga memberkati berkelimpahan, dan Engkau jagai kehidupan kami, studi kami, masa depan kami, pekerjaan kami. Dan kami berdoa yang sakit segera sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dan kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, Allah sumber kuatku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sebelum kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, buka hati, buka tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.